Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 202121010536 dan rekan saya yaitu saudara Fadil Johari dengan NIM 202121015138. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu UTS pemrograman web 2 dengan bertemakan booking tiket bus. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan saya atas nama Muhammad Rizky Ramadhani. Sebelum saya menjelaskan isi dari template saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan template saya, yaitu Celero versi 1.0.0. Kemudian saya menjelaskan isi dari template saya, yaitu pertama-tama pertama-tama sini saya sudah mengaktifkan Laragon saya, kemudian terminal atau kontrol backtick, kemudian ketik php spark server, kemudian spark php spark server, kemudian klik kontrol klik, maka di sini tampilannya, di sini tampilan dari isi dari tampilan template saya. Kemudian di sini ada icon UTS, kemudian ada menu dashboard, pemesan tiket, dan customer. Ya, pertama di sini untuk codingan tampilan website saya itu berada di app, views, kemudian layout, dan index. Baiklah, di sini pertama untuk icon untuk teks UTS tadi itu yang berada di sini codingannya, yaitu ini menggunakan kemudian untuk logo ini berada di ini logonya menggunakan index HTML karena bawaan dari template. Kemudian untuk teksnya yaitu UTS. Kemudian untuk menu-menunya yaitu dashboard, pemesan tiket, customer, berada di sini. Ini Ctrl B. Ini kita close saja, yaitu ini untuk dashboard, pemesan tiket, dan customer. Kemudian untuk ini tampilan ini berada di sini, help support mail. Kemudian untuk ini kenapa hrefnya atau linknya slash, karena ketika kita mengklik dashboard maka akan menuju ke dashboard lagi, halaman utama. Untuk kelas tiket pemesan tiket, ini kenapa hrefnya atau linknya slash kelas tiket, karena di sini kalau kita klik pemesan tiket, di sini kelas tiket, dan B disknya itu foldernya kelas tiket, maka akan menuju kelas tiket. Kemudian untuk ini title, ini gunanya title kita membuka PHP echo title untuk menampilkan isi dari dashboard yang ini. Itu kita buat di dalam controller, kemudian dashboard yang ini title dashboard. Kemudian ini return view untuk menuju dari dashboard yang ini, kemudian index yang ini. Maaf, ini untuk fotonya berada di dalam ini konten ini.
Di sini menggunakan class center untuk berada untuk teksnya ada di tengah. Ini untuk dari codingan dari fotonya. Kemudian untuk teksnya yang ini ada di sini. Untuk ini kan ini alamat akses dari ini assets, kemudian image untuk tempat fotonya, image, kemudian ini nama file dari foto tersebut ini. Dan ini untuk width untuk ukuran dari fotonya, kemudian besar itu MB3. Ini fungsi dari kelas MB3 yaitu untuk memberi jarak foto untuk menjadi jarak antara foto dan teks. Kemudian ini ID-nya preview. Kemudian langkah selanjutnya itu yang index ini dari title tadi itu ini kan tadi untuk menampilkan halaman pada ini titelnya ada berada di dashboard ini. Kemudian kalau kita klik pemesan tiket itu titelnya kelas tiket karena kita sudah buat di controller kelas tiket yang ini titelnya. Ini kita invest dulu karena belum kita bahas, ntar baru kita bahas. Nah. Mohon maaf tadi di sini pada template kami kita menggunakan 3 library yaitu data table, sweet alert, dan parsley. Baiklah, kemudian tadi untuk kita lanjut dari ke halaman customer untuk menampilkan ini berada di controller customer di titelnya ya ini. Kemudian untuk tadi kita untuk menampilkan yang di ini sudah kita bahas tadi. Kemudian yang ini pemesan tiket di sini untuk menampilkan ini kita buat dulu migrationnya yang di database migration sini. Cara membuatnya itu buka terminal atau control F6, kemudian ketikkan php spark migrate create. Sini saya menggunakan sini saya membuat migration class database-nya itu migration class ticket. Nah, kalau kita di kelas tiket maka akan tampil seperti ini. Begitu pula dengan yang customer. Di sini kita buka kelas tiketnya. Ini tampilan dari database-nya itu ID-nya ID kelas tiket. Kemudian untuk nama filenya itu tiket saya di sini juga ada kelas tiket created add dan untuk created add dan kelas tiket update. Kemudian untuk customer di sini sama tadi untuk membuatnya control backpick, kemudian PHP Spark migrate create customer. Terus untuk bagian modelsnya yaitu ini kita menggunakan tabelnya yaitu table class, nama tabelnya pada database. Kita buka dulu nah ini kita ketikkan untuk masuk dalam database, kita ketikkan root dan login. Di sini kita atur ya dari env-nya tadi ke yang ini kita kontrol kemudian
Nah, yang ini. Ini untuk name-nya localhost dan ini template test untuk nama database-nya dan ini tadi username-nya sebelum kita masuk. Nah, di sini untuk nama database-nya dan ini nama isi dari migration-nya yang tadi yang ini untuk nama tabelnya. Dan ini modelsnya itu table class ticket, ID class ticket dan ini filenya tiket. Kemudian kemudian kita lanjut pada halaman yang ini, yaitu ada di views folder class ticket dan index, yaitu yang ini. Pertama-tama untuk href linknya kita menggunakan ini link class ticket. Ini sorry ini untuk button tambahnya, yaitu ada di sini. Hrefnya itu atau linknya ada, kita tulis class ticket terus new karena ketika kan ini ada di menu class ticket, ini class ticket, folder class ticket. Kemudian jika datanya ketika klik tambah terus data sudah tertambah, maka akan menuju ke new. Kemudian untuk tabelnya, tampilan tabel ini berada, codingannya itu ada di sini. Ini pertama kita menggunakan tabel responsif, yaitu untuk ini ya, tabelnya anunya jadi responsif ini ya. Jadi terus ini kalau kita tidak menggunakan tabel responsif, maka ininya tidak berubah atau akan berantakan, tidak teratur. Ini gunanya tabel responsif. Kemudian ini untuk tampilan dari ini, kita bisa ubah di sini menjadi nomor, misalnya nomor, kemudian Ctrl S, maka di sini kita refresh dulu, maka di sini berubah menjadi nomor. Untuk ini class ticket dan action itu di ini, kembali class ticket, ini class ticket dan action itu codingannya di sini. Kemudian di sini for each pengulangan, di sini for each kita menggunakan variabel class ticket as, kemudian row. Di sini kenapa kita menggunakan ini, untuk kan ini perulangan, kemudian sini kita buat penampungnya yang ini ya, ketika i sama dengan 1 dan kita klik, kemudian i sama dengan 1, sini i plus plus, kemudian jika kita menambahkan lagi di sini, ini akan berurutan 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian ini PHP echo tiket untuk kolom yang ini, kolom kelas tiket. Ini kita ambil dari kolomnya di database yang ini. Kemudian ini untuk ikonnya yang ini, ikon update, yaitu ini ya, ikon update, kemudian ikon hapus yang ini, kemudian jangan lupa kita ini ya, di kelas tiket PHP echo, kemudian ini untuk hrefnya kelas tiket. Jika kita setelah ingin mengubah, maka berada di sini folder kelas tiket, jika terus masuk ke edit,
Oh maaf ya, ini rekan saya sebentar yang akan menjelaskannya. Kemudian di sini kita tutup eh, forage-nya yaitu end forage. Kemudian di customer ini ya, customer. Nah, saya tadi untuk eh, customer juga sudah bisa menambah untuk menambahkan tiket tiket nama untuk menginput data-data yang ingin memesan tiket, yaitu ini. Kita juga menggunakan eh, tabel responsif, dan ini untuk anunya ya, library-nya data table. Ini ya, library-nya data table menggunakan kelas ini. Ini example, sebentar kita bahas ya. Nah, ini untuk fill-fillnya yang ini fill-fillnya. Kemudian untuk ini untuk perulangan, sama seperti tadi ya, untuk perulangan forage-nya. Di sini ini untuk menggunakan ini modalnya, untuk menginginkan modalnya. Tidak, ini untuk detailnya, untuk sistem create-nya. Kemudian ini untuk modal, sebentar dijelaskan sama rekan saya. Oh, ini tadi. Kemudian di join, kemudian kita masuk pada join table-nya. Saya perlihatkan tadi untuk script library-nya, yaitu data table, parsley, dan sweet alert itu ada di script ya. Kita kontrol saja script.js. Nah, ini ada di public asset.js. Ini untuk script parsley-nya, dan ini sweet alert, dan ini untuk data table-nya tadi yang id example yang di sini. Kemudian ya, anunya, join table-nya itu berada di models. Nah, di sini kan kita mau join table di yang ini, join table pemesanan tiket ke table customer. Jadi berada pada di modelsnya. Ini kita menggunakan ini join table-nya. ID cost. Di sini kan yang join table kelas tiket ke customer. Jadi kita tulis di file customer itu join table kelas tiket, tabelnya ID-nya kelas tiket, table kelas tiket. Kemudian table kelas tiket, ID-nya table kelas tiket, nama tabelnya. Kemudian table kelas tiket, ID-nya ID kelas tiket itu kita panggil di sini. Kemudian table customer untuk memunculkan table isi table dari kelas tiket ke customer. Kemudian ID kelas tiket. Ini final untuk menampilkan semuanya, fungsi dari final. Kemudian di sini jangan lupa, oh iya, ini jangan lupa di join global untuk memanggil yang nama ini ya, ini nama kelas tiket ini di script
Descript customer ya, customer yang ini sesuai nama-nama filenya, yang berada di eh, customer. Kan ini tiket eh, dari dari sini ya, dari table kelas tiket yang ini dari table kelas tiket yang ini ya, yang ini kita panggil ini untuk munculkan namanya di sini, isi dari tabel kelas tiket ini. Cuma dua, yaitu sleeper dan biasa. Kemudian ini untuk nama-nama dari tabel customer yang ini, fill dari tabel customer. Ada pertama itu ID customer, ini sudah join table ya, ada ID customer. Ada di sini untuk halaman tampilannya dari database table kelas tiket itu, table customer itu customer. Kemudian di sini sudah di join table, jadi kita ketikkan juga dari ID kelas tiket. Nah, kemudian lanjut dengan fill yang berada di halaman customer. Ada nama, nomor telepon, tujuan, harga, dan foto. Yang ini nama, nomor telepon, tujuan, harga. Ini untuk menambah, di sini kita juga bisa menambahkan foto untuk customer yang memesan tiket. Di sini nanti akan jelaskan oleh rekan saya, itu saudara Fadil Johari. Kemudian ini untuk tampilan dari action dari tabel customer. Nah, ini ada detail, ubah dan delete. Ini dan itu akan dijelaskan oleh saudara Fadil Johari dengan saya. Mungkin nah, ini fungsi dari blank, yaitu untuk ketika kita isi dari konten kita yang ini, kita ambil dari blank dulu, kemudian ketika kita ingin membuat file baru pada tabel pada folder customer, misalnya tadi sudah ada indeks, kemudian edit, kita copy dari blank itu, kemudian kita masukkan isi konten dari file tersebut. Misal ini edit yang ini, new, kayak ini isi kontennya. Kemudian library-nya kita taruh di sini ya, di sini aset, kemudian ini untuk jQuery-nya, ini jQuery kita urutkan yang paling atas. Ini juga kita menunjukkan Bootstrap. Ada jQuery, Bootstrap, Parse, dan Suite Alert, dan Data Tables. Mungkin kemudian jika ini untuk JavaScript ya, JS-nya, library-nya jQuery, Bootstrap, Parse, Suite Alert, dan Data Tables. Ini kenapa ditaruh di sini, di folder JS, terus di folder JS ini untuk tampil di semua halaman, di semua halaman pesan tiket dan customer, untuk tampil di semua halaman. Jika
tidak ingin ditampilkan di semua halaman itu, maka kita taruh di bagian di sini saja, di bagian scriptnya. Kemudian ini kenapa di scriptnya saya, karena ini untuk detail dan ini akan dijelaskan sama saudara rekan saya, saudara Bal Johari. Mungkin sekian dari saya. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Johari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dibacakan oleh saudara Muhammad Rizky sebelumnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu create. Create memiliki 4 elemen. Yang pertama ialah create, read, update, dan delete. Pada halaman pemesan tiket, di sini saya tidak membahas apa-apa karena semua fitur-fitur dari create terdapat pada halaman customer. Di sini, yang pertama-tama di sini ada button tambah. Untuk menambah pada sistem create adalah button tambah. Di sini terdapat 4 field. Yang pertama ada nama, nomor telepon, tujuan, harga, dan ada listing yang sudah di-join table. Kemudian ada output folder yang terdiri dari PNG, JPG, JPG, dan size-nya adalah 500 KB. Jika bentuk foto yang di input melebihi dari 500 KB, maka foto tersebut error atau tidak valid. Kemudian saya akan masuk ke bagian coding. Inilah bentuk dari codingan button read atau detail. Selanjutnya, ini adalah button. Ini bentuk codingan tadi adalah button tambah. Kemudian kita menuju di sini untuk menambah. Nah, di sini ada kelas tiket, nama, nomor telepon, tujuan, harga, dan ada action. Kita tentukan pada button tambah. Sini. Di sini ada tabel kelas tiket, ada nama, nomor telepon, tujuan, dan ada harga. Maaf, sorry. Inilah bentuk dari halaman tambah atau tiket, kelas tiket atau tiket. Ada tiket, ada nama, nomor telepon, tujuan, dan ada harga. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menambah kelas tiket. Yang pertama ada sleeper dan ada biasa. Kemudian saya akan pilih sleeper. Saya akan masukkan nama baco, nomor teleponnya 081345678890.
tujuannya Bulukumba. Harga dari slipper yaitu 300.000 rupiah. 300.000. Di sini saya akan upload foto pada bagian penumpang. Kita masuk ke data, terus kita memilih foto yang ingin diinput pada penumpang. Jadi saya pilih admin 1. Kemudian saya submit. Ketika semua ini saya submit dan itulah tadi switch alertnya. Kemudian inilah file atau data yang telah ditambah tadi. Kemudian fitur yang kedua ada read. Saya mencet read. Inilah detail customer yang telah ditambahkan sebelumnya atau dibuat sebelumnya. Kemudian ini adalah titel dari detail customer. Kita ke kode. Nah, inilah bentuk codingan ketika kita ingin membuat titel yang bernamakan titel customer. Kemudian saya kembali. Di sini ada button close untuk ketika kita ingin menutup fitur read. Inilah button close pada fitur tadi. Kemudian inilah file-file yang telah dibuat sebelumnya dan kita ingin melihat file-file yang telah kita buat tadi. Kemudian saya kembali ke Visual Studio. Inilah bentuk codingan ketika kita ingin melihat file-file yang telah kita buat. Yang pertama ada kelas tiket, yang kedua nama, nomor telepon, ada tujuan dan ada harga. Kemudian ini adalah screen yang akan tampil pada halaman read yang telah terisi sebelumnya. Oke, kita close. Kemudian kita akan masuk ke dalam fitur update. Atau jika kita ingin merubah file-file ketika kita salah menginput dari nama, nomor telepon, tujuan, harga maupun foto dan kelas tiket pada join table. Oke, misalnya kita akan mengubah Baco menjadi Rahman dan tujuannya kita ubah ke tujuannya yaitu Pindrang. Oke, selesai, kita submit. Maka data-data yang telah diubah berhasil terubah dan muncul switch alertnya. Kemudian file-file yang telah diupdate sudah berubah. Kemudian kita kembali ke codingan Visual Studio Code. Kita masuk ke customer, folder customer dan file edit. Kemudian ini adalah codingan pada fitur update. Dan di sini terdapat ada tombol cancel dan ada tombol submit. Kita kembali ke kita mengecek ketika kalau kita salah penginputan atau kita ingin mengubah nama-nama dari penumpang atau customer kita. Di sini ada tombol cancel dan ada tombol submit.
Oke, kita kembali. Inilah fungsi-fungsi atau kodingan-kodingan tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita kembali dan kemudian kita akan membahas fitur hapus atau delete. Kita masuk ke kodingannya terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke mohon maaf. Ini semua kodingan-kodingan ini adalah kodingan atau program untuk ditambah yang pertama. Jadi bukan pada file index. Jadi bukan pada file index, ternyata ada pada file new. Kemudian untuk delete ada pada file controller dan file customer. Ini. Kemudian ini ada file-file bentuk kodingan untuk edit, ada create dan ada edit dan ada update, dan ada fungsi untuk delete atau menghapus. Dan inilah bentuk-bentuk kodingan ketika kita ingin mendelete atau menghapus data-data yang telah diupdate atau ditambah sebelumnya. Dan mohon maaf, pada kodingan untuk kodingan ini untuk detail dari read. Kemudian untuk delete, kemudian pada kodingan delete inilah bentuk kodingan delete ketika kita ingin menambahkan fitur delete atau hapus. Dan kemudian inilah bentuk dari switch alert ketika kita sukses untuk menghapus file yang telah kita hapus. Kemudian ini kalau misalkan kita ingin menuju ke halaman customer, jika file-file yang telah delete, maka kita akan kembali ke halaman customer. Baik kita coba. Dan kita hapus ke Rahman, dan inilah switch alertnya. Maka file-file dari Rahman itu akan dihapus dan berhasil. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.